Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih keadaannya anak-anak semua? Semoga kalian baik-baik saja, ibu baik-baik saja, dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bab kali ini, kita akan membahas tentang pasar. Apa sih tujuan kita belajar bab ini? Tujuannya adalah peserta didik akan dapat mendeskripsikan dan menentukan pasar monopoli, pasar monopolistik, dan pasar oligopoli dengan tepat setelah mendapatkan materi pasar ini. Dan jikalau nanti kita menjadi seorang produsen, kita akan tahu struktur pasar yang akan kita hadapi, dan kita sebagai produsen dapat menentukan kebijakan harga dan jumlah produksi yang harus ditawarkan sesuai dengan produk dan pasar yang akan kita hadapi. Dalam bab kali ini ada 4 pokok bahasan. Yang pertama adalah pasar, yang kedua adalah pasar monopoli, yang ketiga adalah pasar monopolistik, dan yang keempat adalah pasar oligopoli. Nah, dalam pertemuan kali ini yang ibu akan jelaskan adalah pokok bahasan pertama, yaitu pasar, dan pokok bahasan yang kedua yaitu pasar monopoli. Oke, apa itu pasar? Pasar adalah tempat fisik di mana para pembeli dan penjual berkumpul untuk membeli dan menjual barang. Pada pasar barang atau pasar output, yang bertindak sebagai penjual adalah produsen atau perusahaan, dan yang bertindak sebagai pembeli adalah rumah tangga. Dalam pasar barang, perusahaan harus mampu mengidentifikasi posisi produk yang ditawarkan di pasar, seperti tujuan yang tadi sudah ibu sebutkan. Dengan mengetahui struktur pasar yang dihadapi, perusahaan atau produsen dapat menentukan kebijakan harga dan jumlah produksi yang harus ditawarkan. Berdasarkan struktur pasar, pasar terbagi menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Ibu akan menjelaskan satu-satu mengenai kedua pasar ini. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna, Anda akan mendapati begitu banyak penjual dan pembeli. Jumlah penjualan seorang produsen sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah penjualan pasar yang seluruhnya, karena masing-masing penjual hanya menawarkan sebagian kecil dari suplai total. Mereka tidak dapat menguasai pasar atau menentukan harga pasar. Mereka hanya akan dapat menyesuaikan harga produksinya dengan harga pasar yang berlaku. Sebaliknya, jumlah pembelian seorang konsumen sangat kecil apabila dibanding dengan jumlah pembelian pasar seluruhnya. Sebagai konsekuensinya, harga ditentukan oleh keseluruhan permintaan dan penawaran dalam pasar, bukan oleh satu atau beberapa penjual dan pembeli. Digarisbawahi, harga ditentukan oleh keseluruhan permintaan dan penawaran dalam pasar, bukan oleh satu atau beberapa penjual dan pembeli. Oke? Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar paling ideal karena dianggap mampu menjamin terwujudnya efisiensi pasar. Contoh dari pasar persaingan sempurna adalah pasar tradisional yang menjual kebutuhan sehari-hari. Yang kedua adalah pasar persaingan tidak sempurna. Dalam pasar persaingan tidak sempurna, ada satu bentuk pasar yang ekstrim, yaitu pasar monopoli. Bentuk yang lain adalah pasar oligopoli dan pasar monopolistik. Oke, bagaimana sih atau kenapa sih pasar monopoli disebut pasar yang ekstrim? Akan kita bahas selanjutnya. Pasar monopoli. Dalam pasar monopoli hanya terdapat satu perusahaan atau satu penjual. Misalnya adalah perusahaan listrik negara atau PLN.
adalah satu-satunya perusahaan pengelola listrik di Indonesia. Listrik adalah barang yang sangat vital dan tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Contoh lainnya adalah PT Pertamina, PT Kereta Api Indonesia, dan sebagainya. Next adalah ciri-ciri dari pasar monopoli. Jadi kenapa dikatakan ekstrim, bisa kalian lihat dari ciri-ciri pasar monopoli berikut. Yang pertama adalah hanya terdapat satu perusahaan. Dalam pasar monopoli hanya ada satu perusahaan. Dengan demikian, barang dan jasa yang dihasilkan tidak dapat dibeli di tempat lain. Pembeli tidak mempunyai pilihan kecuali membeli dari perusahaan monopoli. Syarat-syarat penjualan sepenuhnya ditentukan oleh perusahaan. Selain itu, jika hanya ada satu perusahaan atau satu penjual, maka kualitas barangnya kurang bagus karena tidak ada barang lain sebagai saingannya. Yang kedua adalah barang yang diperjualbelikan tidak mempunyai barang pengganti. Barang yang dihasilkan perusahaan monopoli tidak dapat digantikan oleh barang lain dalam pasar. Aliran listrik adalah contoh barang yang tidak mempunyai barang substitusi yang mirip. Mungkin Anda berpikir bahwa lampu minyak dapat menggantikan fungsi penerangan listrik. Mungkin Anda berpikir bahwa lampu minyak dapat menggantikan fungsi penerangan listrik. Pada kenyataannya, lampu minyak itu tidak dapat menggantikan listrik karena tidak dapat menghidupkan alat-alat listrik lainnya. Yang ketiga adalah perusahaan lain lebih sulit untuk masuk ke dalam industri. Adanya hambatan untuk masuk industri merupakan ciri sekaligus penyebab terbentuknya pasar monopoli. Tanpa sifat ini, pasar monopoli tidak akan terbentuk. Jika tidak ada hambatan memasuki industri, keuntungan perusahaan monopoli akan menarik perusahaan lain untuk memasuki industri tersebut. Lalu yang keempat adalah perusahaan dapat mempengaruhi penetapan harga. Sebagai satu-satunya perusahaan dalam pasar, perusahaan monopoli ini dapat menentukan harga pasar. Permintaan yang dihadapi perusahaan sama dengan permintaan pasar secara utuh, sehingga hukum permintaan juga berlaku bagi perusahaan monopoli. Perusahaan hanya bisa memperbanyak kuantitas dari barang yang dijual jika dia bisa menurunkan harga. Dan yang terakhir adalah tidak memerlukan promosi iklan. Karena tidak adanya saingan di pasar monopoli, perusahaan tidak perlu menarik pembeli dengan cara beriklan. Namun, iklan dapat digunakan untuk menjaga hubungan baik dengan pembeli. Lalu ada berapa jenis sih pasar monopoli? Jenis-jenis pasar monopoli ada 3. Yang pertama adalah monopoli by law. Monopoli oleh negara untuk cabang-cabang produksi, penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Lalu yang kedua adalah monopoli by natural. Monopoli natural ini adalah monopoli yang lahir dan berkembang secara alamiah karena didukung iklim dan lingkungan hidup tertentu. Dan yang ketiga adalah monopoli by license, yaitu monopoli atas izin penggunaan hak atas kekayaan intelektual. Lalu, ada nggak sih kelebihan dan kelemahan dari pasar monopoli? Jawabannya adalah ada. Kelebihan dari pasar monopoli yang pertama adalah perusahaan monopoli memperoleh keuntungan lebih sehingga memiliki dana untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Hasilnya dapat berupa peningkatan kualitas produk, teknik produksi, atau penciptaan produk baru. Lalu yang kedua adalah adanya efisiensi usaha. Karena skala produksi yang besar, efisiensi ini dapat dilakukan melalui spesialisasi pekerjaan, pembelian bahan mentah dalam jumlah besar, penggunaan teknologi massal, dan sebagainya.
Lalu kelemahan dari pasar monopoli adalah, di sini ada 3. Yang pertama adalah monopoli menyebabkan distribusi pendapatan menjadi lebih tidak merata. Monopoli mendapatkan keuntungan di atas normal dan ini hanya dapat dinikmati oleh pengusaha monopoli atau pemegang sahamnya. Yang kedua adalah hak eksklusif yang diberikan pada perusahaan tunggal belum tentu menjamin bahwa harga yang ditetapkan pada tingkat yang rendah, walaupun perusahaan dapat mencapai skala ekonomis. Bisa jadi perusahaan menetapkan harga tinggi karena sadar bahwa ia menguasai pasar. Dan yang ketiga adalah masyarakat tidak memiliki banyak pilihan dalam mengonsumsi barang dan jasa, hanya terbatas pada hasil produksi perusahaan monopoli tersebut. Oke, yang tadi adalah penjelasan atas pokok bahasan yang pertama dan yang kedua, yaitu pasar dan pasar monopoli. Next, kita akan membahas tentang pasar monopolistik dan pasar oligopoli. Semoga dengan penjelasan tadi kita semua dapat memahami tentang ruang lingkup pasar, khususnya pasar, struktur pasar, dan pasar monopoli. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian dapat menanyakannya dalam komentar Google Classroom atau dalam komentar YouTube di bawah ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.